Kembali di kabar pagi pemirsa, korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah bertambah. Terbaru jumlah korban tewas mencapai 19 orang. Dari 19 orang korban, terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan. Seluruh jenazah korban sudah diserahkan kepada keluarga. Kesibukan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, Sulawesi Tengah. Mobil ambulan hilir mudik mengantar para korban tungku smelter yang meledak di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park beberapa waktu lalu. Selain mengantar jenazah korban yang meninggal, ambulans RSUD Morowali dan PT IMIP juga merujuk beberapa orang korban ke fasilitas kesehatan lain di Palopo dan Kendari. Rujukan itu sesuai permintaan keluarga korban agar mendapatkan perawatan maksimal di rumah sakit lain. Korban meninggal dunia dalam insiden tersebut bertambah, sehingga total korban yang meninggal dunia menjadi 19 jiwa. Tim investigasi yang dipimpin oleh Polda Sulteng sampai dengan hari ini, tanggal 27 Desember 2023, masih terus bekerja. Selain mereka mengecek di lokasi kejadian, juga mereka telah mewawancari sejumlah saksi mata untuk memperoleh keterangan. Dari data yang diperoleh, total jumlah korban itu sebanyak 59 orang. Per hari ini, jumlah korban yang meninggal itu sebanyak 19 orang, dan sisanya itu masih dirawat di rumah sakit Bungku, rumah sakit daerah Bungku di ibu kota Kabupaten Morowali, dan sisanya itu dirawat di 2 fasilitas klinik yang ada di dalam kawasan PT IMIP. Saat ini 21 orang pekerja masih menjalani perawatan intensif. 15 orang dirawat di ruang isolasi terpadu, sisanya di ICU dan IGD. Adapun 3 orang TKA asal Tiongkok sudah dirujuk ke Jakarta Selasa pagi kemarin via Bandara Maleo Morowali. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Haswadi, Hasim Syarif, Bambang Sumantri, TV One mengabarkan. Tim investigasi yang terdiri dari DVI, Inavis, Jibom, Lapor, dan KBR Brimob terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran di PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Puslapor dari Makassar diterjunkan guna memeriksa kemungkinan adanya bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya di lokasi kejadian. Tim KBR Brimob juga terus mengidentifikasi kemungkinan adanya zat kimia berbahaya di TKP. Hingga kini polisi sudah memeriksa 14 orang saksi terkait insiden ledakan di pabrik tersebut. Akibat ledakan tungku smelter itu, korban jiwa mencapai 19 orang pekerja. Saya sampaikan untuk bahan peledak maupun kimia berbahaya tidak terdapat di TKP. Namun demikian untuk olah TKP sampai dengan saat ini masih berlangsung. Kemudian untuk saksi yang diperiksa sudah lebih kurang ada 14 orang sampai dengan saat ini. Kemudian dari pihak Polda juga telah menambah lagi membackup penyidik ke Polres Morowali. Sebelumnya sudah di backup 1 tim, kemudian ditambah lagi 1 tim penyidik untuk membantu pelaksanaan tugas di Polres Morowali dalam hal pengungkapan penyebab. Lalu bagaimana perkembangan terkini korban ledakan tungku smelter PT ITSS? Sudah ada rekan kami Haswadi di sana. Selamat pagi Haswadi. Berapa korban hingga saat ini korban dari ledakan ITSS tersebut? Baik, hingga hari ini korban yang dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali sudah mencapai 19 orang. Seluruh jenazah sudah setelah dilakukan identifikasi, dipulangkan ke rumah masing-masing menggunakan ambulans yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali serta PT IMIP. Dan saat ini masih ada belasan orang yang dirawat di ruang VIP Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, serta masih ada beberapa orang juga yang dirawat di klinik PT IMIP di Bahodopi.
Aswadi, apakah seluruh korban ini sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga? Baik, seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian. Kemudian setelah teridentifikasi identitas mereka, seluruh jenazah itu dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing untuk dimakamkan. Dan seluruh korban meninggal dunia diberikan tali asi oleh perusahaan sebesar 600 juta, kemudian santunan dari BPJS dan ketenagakerjaan. Lalu bagaimana dengan perkembangan investigasi ledakan yang terjadi di sana, Aswadi? Baik, terkait dugaan penyebab kebakaran tersebut, pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Tengah bersama DVI Mabes Polri, kemudian dibantu dari Dinkes Polda Sulawesi Selatan juga telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yang melihat peristiwa terjadinya kebakaran tungku smelter pada PT ITSS tersebut, kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti yang diduga menjadi penyebab terbakarnya tungku smelter tersebut. Tapi hingga saat ini polisi belum merilis apa-apa saja temuan mereka dari hasil investigasi tersebut. Aswadi, dari informasi yang Anda dapatkan, sudah berapa banyak saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian dan dari mana saja? Baik, informasi terbaru yang kami sempat peroleh dari pihak kepolisian, jumlah saksi yang diperiksa hingga hari ini sudah mencapai belasan orang. Jumlah pastinya belum dapat kami sebutkan. Yang pasti polisi telah memeriksa belasan orang terkait peristiwa terbakarnya tungku smelter tersebut. Dan hingga saat ini aktivitas di PT ITSS masih dihentikan untuk sementara waktu sampai selesainya dilakukan investigasi oleh pihak kepolisian. Aswadi, sudahkah ada indikasi tersangka dalam kasus ini? Sejauh ini dari informasi yang Anda terima. Baik, untuk penetapan tersangka atau pihak yang bertanggung jawab pada peristiwa terbakarnya tungku smelter ini, pihak kepolisian sampai saat ini masih melakukan investigasi dan penyelidikan. Jika nanti telah ditemukan adanya unsur kelalaian dari pihak perusahaan, maka polisi akan menetapkan tersangka dalam peristiwa ini. Baik, terima kasih Aswadi mengabarkan langsung dari Morowali. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.